seorang remaja berusia 20 tahun, bekerja di sebuah rental PlayStation kecil di pinggiran kota. Setiap malam, ia menjadi penjaga sekaligus operator, menjaga agar pelanggan tidak bermain hingga larut. Rental itu sederhana, berjejer 4 televisi tabung, deretan stik PS2 yang mulai kusam, dan kipas angin tua yang berdecit setiap kali berputar. Di luar, hanya ada satu lampu jalan redup yang menyoroti sebuah gubuk kecil, pos kamling yang sudah lama tak digunakan. Malam itu, sekitar pukul 11, semua pelanggan sudah pulang. Ivan menutup rolling door setengah, meninggalkan sedikit celah agar udara bisa masuk. Saat ia membereskan stik dan kabel, dari luar terdengar suara ketukan logam, seperti seseorang memukul tiang di pos kamling. Suaranya pelan, tapi teratur, seolah ada orang yang sedang berjaga di sana. Ivan keluar untuk memastikan. Angin malam dingin menusuk kulitnya, dan bau tanah basah terasa kuat setelah hujan sore tadi. Ia menatap ke arah pos kamling itu. Kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya bendera lusuh tergantung di ujung atap, bergoyang pelan. Namun, saat Ivan berbalik untuk masuk, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam pos kamling. Dengan jantung berdebar, Ivan melangkah perlahan mendekati pos itu. Lantai kayunya berderit di setiap pijakan. Di dalam hanya ada kursi rotan rusak dan buku ronda berdebu. Tapi di sudut pos, ia melihat sesuatu berkilat. Peluit logam masih tergantung di leher seseorang. Sosok laki-laki berpakaian hansip duduk menunduk, wajahnya tak terlihat. "Bapak siapa?" tanya Ivan pelan. Sosok itu tidak bergerak, tapi peluit di lehernya bergoyang sendiri, seperti ditiup angin yang tak ada. Lalu kepala sosok itu perlahan terangkat, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes air hitam pekat. "Giliranmu jaga malam ini," bisiknya dengan suara berat. Sebelum tubuhnya menghilang dalam kabut. Sejak malam itu, setiap jam 11, Ivan mendengar peluit ditiup 3 kali dari arah pos kamling. Tak ada lagi yang berani lewat di depan rental setelah larut malam. Dan di dalam buku ronda yang kini ia simpan di meja kasir, selalu ada tulisan baru setiap pagi. Nama orang yang berjaga malam sebelumnya dan nama berikutnya. Selalu Ivan. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. Ivan mencoba melupakan kejadian di pos kamling, tapi setiap kali lewat di depan gubuk itu, ia merasa seolah ada yang menatap dari dalam. Malam itu, ia kembali mendapat giliran jaga malam di rental PS. Udara lembab, langit tanpa bintang, dan aroma lembab dari tembok yang belum kering sejak hujan siang tadi menambah rasa gelisah di dadanya. Pukul 10 malam, saat Ivan hampir menutup rolling door, suara kecil memanggil dari luar. "Boleh main sebentar?" Seorang anak laki-laki berdiri di depan pintu. Tubuhnya kecil, kira-kira umur 10 tahun, mengenakan kaos bergambar superhero, dan wajahnya tampak pucat dalam cahaya lampu jalan. Ivan ragu sejenak karena jam sudah lewat batas buka. Tapi tatapan anak itu terasa aneh
seperti kosong namun memohon. "Dek, udah malam. Rentalnya mau tutup," kata Ivan pelan. Tapi anak itu hanya tersenyum kecil dan melangkah masuk tanpa menunggu izin. Ia duduk di depan TV paling ujung, colok stick dan menekan tombol start seolah sudah hafal segalanya. Saat layar PS menyala, Ivan merasakan hawa dingin merayap dari lantai. TV lain padam satu persatu, menyisakan hanya layar anak itu menampilkan game horor viral. Ivan mencoba mendekat, tapi semakin ia melangkah, suara dari TV berubah aneh, suara perempuan menangis, lalu disusul suara peluit dari arah luar. Ivan menoleh ke jendela dan samar terlihat sosok Hansip berdiri di depan pos kamling, menatap ke arah rental. Ketika Ivan kembali melihat ke dalam, anak kecil itu sudah tidak ada. Kursi tempat anak itu duduk masih hangat. Stik PS berayun pelan di ujung kabel, dan di layar kini muncul pesan bertuliskan, "Terima kasih sudah membiarkan saya main, Kak," ditulis dalam huruf merah. Dari luar, peluit ditiup 3 kali, makin keras. Ivan menatap ke arah pos kamling dan di sana, anak kecil itu kini berdiri di samping Hansip, tersenyum dengan mata hitam legam menatap lurus ke arahnya. Keesokan paginya, Ivan datang lebih awal ke rental. Matanya sembab. Semalaman ia tidak tidur karena suara peluit yang terus terdengar di telinganya. Ia memutuskan untuk menanyakan semuanya kepada Pak Arman, pemilik rental yang sudah bekerja di sana hampir 10 tahun. "Pak, saya mau tanya, pos kamling di sebelah itu sebenarnya dulu ada apa ya?" Suaranya gemetar, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Pak Arman terdiam lama, tatapannya kosong ke arah pos kamling yang terlihat dari jendela. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Kamu akhirnya juga nanya." Ia duduk di kursi kasir, menyalakan rokok, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum kamu kerja di sini, pernah ada kejadian tragis." Menurut cerita Pak Arman, malam itu sekitar 3 tahun lalu, ada seorang anak kecil yang ingin bermain PS. Ia tinggal di seberang jalan. Karena hujan deras, anak itu berlari menyeberang tanpa melihat ke arah kendaraan. Dari pos kamling, seorang satpam mencoba menolongnya. Namun sebuah truk melaju kencang dari arah tikungan, dan dalam sekejap keduanya tertabrak. Anak kecil itu meninggal di tempat, sementara sang satpam sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong. Sejak itu, tak ada lagi yang mau jaga malam di pos kamling. Kadang, kata Pak Arman pelan, peluitnya masih kedengaran kalau jam 11 lewat, sama kayak dulu waktu mereka ronda bareng. Ivan menelan ludah, tangannya gemetar memegang meja. Wajah Ivan memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jadi anak kecil itu, bisiknya hampir tak terdengar. Pak Arman hanya menatap kosong keluar ke arah pos kamling yang kini diterpa cahaya siang. Iya, Van, anak itu sama Pak Satpam. Mereka kadang masih datang kalau malam. Dari luar, samar-samar terdengar tiupan peluit sekali. Padahal hari masih terang. Ivan menoleh ke jendela dan melihat anak kecil itu tersenyum di balik kaca.
Setelah malam panjang dan cerita yang ia dengar dari Pak Arman, Ivan tak lagi sanggup bekerja di tempat itu. Setiap malam, suara peluit itu seolah menunggu di telinganya. Bahkan saat ia mencoba tidur. Akhirnya, 2 hari kemudian, Ivan mengundurkan diri dari pekerjaannya di rental PS. Ia menyerahkan kunci dan meninggalkan tempat yang telah memberinya banyak kenangan dan mimpi buruk. Beberapa minggu berlalu, Ivan kini bekerja di jasa ekspedisi di kota sebelah. Hari-harinya diisi dengan mengantar paket, mencatat alamat, dan berbincang dengan rekan-rekan baru. Tidak ada suara peluit, tidak ada bayangan di jendela, tidak ada anak kecil tengah malam. Semua terasa normal, tenang, meski kadang saat malam turun, Ivan masih teringat wajah anak itu di balik kaca. Sejak Ivan pergi, rental PS itu tak pernah lagi buka sampai malam. Warga sekitar tahu betul kenapa. Setiap kali ada yang mencoba berjaga melewati pukul 11, peluit akan terdengar dari arah pos kamling. Beberapa orang bahkan bersumpah melihat sosok Hansip berdiri di depan pintu bersama anak kecil yang tersenyum, menunggu siapapun yang berani menggantikan giliran jaga malam itu. Kini, setiap kali Ivan melewati jalan lama itu, saat mengantar paket, ia hanya menatap sebentar ke arah rental yang sudah lusuh dan tertutup debu. Di atas pintu masih tertempel tulisan pudar, "Buka sampai jam 5 sore." Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, angin berdesir lembut dan entah kenapa, di antara deru motor dan klakson jalanan,